Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dari hamba Allah, Bang, saya ingin bertanya. Ya. Saya diangkat untuk menjadi HRD di tempat kerja saya. Padahal basic saya tidak berkaitan dengan tugas tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar saat rekrutmen kita bisa menemukan SDM yang berintegritas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, integritas itu disebut namanya soft skill, ya. Baik. Jadi tidak bisa ditunjukkan oleh ijazah, gitu. Ijazah ya hanya sekedar menunjukkan bahwa dia pernah kuliah, gitu ya. Tapi integritas tidak kelihatan. Makanya diberikan studi kasus, misalnya studi kasus. Bagaimana ketika Anda menemui satu kondisi dan keadaan, apa yang Anda lakukan, misalnya. Bisa studi kasus seperti itu. Jadi kita ingin lihat nilai-nilai dia seperti apa, prinsip-prinsip dia seperti apa. Dari situlah kita bisa akan membaca dia integritasnya seperti apa. Misalnya begini, ketika Anda menemukan uang di jalan dan tidak ada pemiliknya, sementara Anda lapar dan Anda harus makan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ambil uang itu lalu Anda belikan, ataukah kemudian Anda menyerahkan uang itu kepada orang yang memang bisa untuk dijadikan amanah, misalnya ke desa atau ke kantor polisi atau lain sebagainya, sehingga nunggu ada prosedur diumumkan dan sebagainya. Menurut Anda mau mengambil langkah yang apa, misalnya? Itu kan studi kasus tuh. Dia harus mengambil prinsip-prinsip yang mana. Atau misalnya kita tanyakan kepada dia, apakah Anda memilih melakukan pekerjaan yang sulit atau pekerjaan yang mudah? Kalau ada dua pekerjaan nih, Anda mau melakukan pekerjaan yang sulit atau pekerjaan yang mudah. Ya, orang mengatakan saya pengen pekerjaan yang mudah. Oh, berarti dia integritasnya hanya kepada hal yang gampang-gampang saja, misalnya. Sehingga dia tidak mau tantangan-tantangan baru. Orang yang berintegritas adalah dia siap menerima tantangan baru, siap melakukan perubahan gitu. Sementara orang yang tidak nyaman dengan perubahan, dia pengen melakukan hal yang biasa dan mudah-mudah saja. Itu menjadi bagian acuan cara kita untuk menilai seseorang berintegritas ataukah tidak dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Atau kita berikan satu multi choice, ada pilihan-pilihan, ya. Tinggal dia diisi pertanyaannya. Kita bikin formulasi, dari situ ketahuan dia integritasnya berapa persen terhadap nilai apa kecenderungannya. Karena prinsip itu bisa kepada prinsip diri atau prinsip kepada agama, ada orang yang berprinsip kepada organisasi, dan itu beda-beda. Orang yang berprinsip kepada diri maka egonya sangat tinggi. Orang yang berprinsip kepada agama maka dia loyal kepada makhluk gitu. Artinya dia jiwa sosialnya tinggi gitu. Nah, kepada organisasi berarti ada golongan-golongan. Itu kita buat pertanyaan-pertanyaannya sehingga akan kelihatan dia akan berintegritasnya seperti apa. Dan itu memang tidak ada standarnya, Kang Hakim. Masalah utamanya di situ tidak ada standarnya. Tapi paling tidak integritas ini akan kelihatan ketika cara dia duduk, cara dia berbicara, cara dia menyampaikan, cara dia berkomunikasi kelihatan di situ. Sehingga kita perlu, HRD itu perlu belajar tentang personalitas. Belajar tentang personalitas itu namanya juga personalia kan. Personalia itu belajar tentang personalitas. Wajah seseorang belum tentu menunjukkan isi hatinya gitu. Isi hatinya bisa saja cerewet gitu, galak, tapi wajah bisa saja manis-manis gitu. Nah, personalia harus belajar tentang personality. Di situ kita perlu tentang mengetahui karakter manusia dan lain sebagainya lah. Paling tidak mengetahui integritas manusia tidak mudah diketahui karena dia dalam bentuk soft skill, dia tersembunyi dari dalam dan perlu kita keluarkan dalam bentuk prinsip, sikap apa yang dia akan lakukan. Sehingga dari situ kita mengetahui cara berpikir dia dan cara bertindaknya seperti apa. Karena tadi saya katakan integritas adalah kesatuan yang utuh antara ucapan dengan tindakan, antara ucapan dengan perbuatan. Dan ucapan ini tentunya dilatar belakangi oleh cara berpikir. Jadi kita pengen tahu cara berpikirnya seperti apa, lalu cara mengucapnya dia bagaimana, dan dia mengambil tindakannya atas studi kasus itu seperti apa. Dari situlah kita bisa mengetahui integritas seseorang, insya Allah.
Baik teman, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya dan semoga bisa menerapkan ya dalam pekerjaannya sehingga nanti akan benar-benar bisa mendapatkan SDM yang unggul, yang berintegritas dalam melakukan pekerjaan.